Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih? Masih bersama dengan saya Roni. Puji Tuhan, hari-hari ini Tuhan membawa kita ke dalam pengenalan akan Dia yang lebih besar lagi, di mana kasih karunia, pewahyuan, kemurahan, pertolongan, berkat Tuhan itu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara juga merasakan, mengalami apa yang sudah saya katakan tadi. Dan apabila belum, percayalah Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau engkau mendapatkan yang terbaik daripada Dia. Kuncinya percaya dan andalkan Dia terus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, segala hal yang ingin kau miliki, ingin kau nikmati, ingin kau alami, dan segala hal yang di luar daripada jangkauanmu, itu hanya sebatas dari doamu saja. Hanya sebatas dari mulutmu mengarah ke surga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia mau kita menerima semua yang baik dalam kehidupan kita, tidak terkecuali. Amin. Apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupanmu itu hanya sejauh daripada doa-doamu. Amin. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang doa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Joshua Selman, atau dia sering disebut atau dikenal sebagai Apostol Joshua Selman. Dia adalah seorang hamba Tuhan dari kota Abuja, Nigeria. Saya sering mengikuti daripada live streamingnya beliau, bagaimana dia menggembalakan, bagaimana dia melayani, bagaimana dia KKR, bagaimana dia menjangkau jiwa-jiwa, bukan hanya di Nigeria, di New York, di Amerika Serikat, di Kanada, India. Waduh, banyak yang sudah terkoneksi dengan pelayanan hamba Tuhan ini. Saya sangat diberkati dengan pelayanannya, sangat luar biasa. Ada satu hal yang dia katakan yang mengena dalam hati saya, dan ini yang terus saya kerjakan, saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu doa. Dia mengatakan demikian: anything spiritual can be fake, but only one thing, namely prayer, cannot be fake by anyone who claims to be spiritual. Because being Christian can be weak, but not to those who pray. They are full of power. Artinya demikian, segala macam bentuk kerohanian itu bisa dipalsukan, tetapi hanya satu hal, namanya adalah doa, nggak bisa dipalsukan oleh siapapun juga yang mengatakan dirinya aku rohani. Kenapa? Karena menjadi Kristen bisa saja kita menjadi lemah, tetapi kepada mereka yang berdoa, mereka penuh dengan kuasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika engkau pergi gereja beribadah, ketika engkau melayani, ketika engkau menyampaikan berkat-berkat, ketika engkau menjadi penopang atau pendoa, ya, perhatikan saudara-saudara yang terkasih,
kamu punya kuasa enggak? Karena semua yang berdoa mempunyai kuasa. Dan semua yang berkuasa itu pasti berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tujuan daripada doa adalah berbicara kepada Allah. Secara langsung menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Ngomong sama Tuhan, pencipta kita yang berkuasa, yang ajaib, yang mendengar segala doa kita. Amin. Tuhan mendengar doa-doa kita, saudara-saudara terkasih. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan doa, Daniel, ya, Yakub, mereka adalah orang-orang yang berbicara kepada Allah. Nuh, Elia, nabi-nabi. Saudara-saudara yang terkasih, mereka ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih, terbiasa untuk berdoa. Berdoa itu sederhana, saudaraku sangat terkasih. Sangat sederhana. Engkau mengkhususkan waktumu setiap hari, khusus untuk datang kepada Allah. Entahkah itu 1 jam, entahkah itu 2 jam, entahkah itu 10 menit. Itu tergantung komitmenmu. Tetapi kalau engkau berdoa hanya 3 kali sehari, 2 makan pagi, 2 makan siang, 2 makan malam, maka yang kau lihat memang tubuhmu diberkati. Engkau bertambah gemuk. Amin. Karena apa? Karena engkau mendoakan makananmu dan itu menjadi berkat bagi tubuhmu. Amin. Terlepas kamu gemuknya seperti apa ya, tapi yang pasti apa yang kamu makan ketika engkau doakan itu pasti akan menjadi berkat bagi tubuhmu. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Matius pasal 21 ayat 22, Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Allah bisa dengar dan Dia bisa perhatikan doa-doa yang kita ucapkan kepadanya. Karena Allah itu bukan seperti bangsa-bangsa lain. Allah bangsa-bangsa lain hanya satu jalur saja. Umatnya berdoa, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada pendengaran, dan tidak ada mata untuk melihat. Bahkan tidak ada kuasa untuk menyatakan hasil doa itu. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kau minta dalam doa, kau akan menerimanya, asal kau berdoa dengan penuh kepercayaan. Amin. Amin. Haleluya. Jack Hayford itu pernah mengatakan dalam bukunya Doa Mengalahkan Kemustahilan. Ini buku yang terbit di tahun 2008. Dia mengatakan bahwa kebanyakan orang Kristen tidak berdoa secara teratur karena doa menuntut sesuatu yang lebih besar dari kita, yaitu lebih dari sekedar waktu, lebih dari sekedar iman, lebih dari sekedar menjadi saleh.
dan lebih dari sekedar uang, lebih dari waktu, lebih dari sekedar imanmu, kepercayaanmu, lebih dari sekedar menjadi orang yang taat pada perintah-perintah Alkitab. Lebih dari segitu. Dan lebih dari segala kekuatan yang kau miliki. Contoh, uang, kekayaan, apapun itu. Doa menuntut lebih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah engkau siap untuk menjadi orang yang berkuasa? Karena jalan satu-satunya untuk berkuasa, saudara-saudaraku yang terkasih, itu dengan doa. Tanpa doa, kau tidak akan bisa mengalami yang namanya kuasa. Kau akan mandek pada hanya pengetahuan. Engkau hanya stuck hanya pada pewahyuan. Engkau hanya sampai pada pengertian-pengertianmu. Karena doa lebih daripada itu. Engkau tidak bisa tidak berdoa kalau engkau tidak terlatih. Contoh, ada seseorang yang sedang mengalami masalah. Pikirannya begitu kalut, telinganya udah begitu tebal mendengar ejekan-ejekan, dan matanya sudah menandakan kemarahan. Oleh karena ya mungkin kesusahan-kesusahan, pengkhianatan dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak akan mungkin bisa berdoa. Tetapi kalau kita lihat Elia di zaman kesusahannya, dikejar-kejar Isabel, dia masih bisa berdoa. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, banyak contoh di Alkitab orang-orang yang berdoa, dan ketika mengalami sesuatu yang terdesak, yang sulit, yang susah, yang memojokkan, yang mengikat, dan bahkan mencengkeram dengan keras, mereka dengan mudah bisa berdoa. Nah, sekarang saya mau tanya, kemarin, sekarang tanggal 21, ya, sekarang tanggal 21, kemarin tanggal 20 terjadi gempa di Karawang, di Bekasi. Kalau kita tanya, seberapa banyak orang yang berdoa di sana? Saya rasa bisa aja banyak. Tetapi kalau kita tanya lagi, ada nggak orang yang tidak berdoa pada saat itu? Saya yakin ada. Kenapa? Karena sesuatu hal terjadi, tekanan, kesusahan, kesulitan, bencana, itu kadang membuat orang itu bisa menunjukkan sifat aslinya. Ada yang datang kepada Tuhan, ada yang lari daripada Tuhan, dan ada yang menganggap itu biasa saja. Amin. Nah, yang saya mau, orang-orang yang sulit, susah, terdesak, senang, bahagia, mereka tetap berdoa. Mereka tetap berdoa. Dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa itu menjadi bagian kehidupan kita. Tanpa doa, kita gak bisa mengubah apapun. Kita tidak bisa melakukan hal yang supranatural. Kita tidak bisa mengejar ketertinggalan kita daripada perbuatan-perbuatan si jahat. Iblis sampai hari ini dia melakukan pemurtatan dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya, dengan berbagai tipu muslihat. Sementara engkau
menghadapi dengan model lama, gak punya kuasa. Amin. Ketika masalah datang, kita langsung mengatakan Mazmur pasal 91, dan kita berdoa, Hirabaka shatakana maka, huramaka takaraba shiketi kiriana maka. Amin. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa malaikat-malaikat-Mu itu berkemah di sekeliling kediaman daripada orang yang percaya kepada-Mu. Dan aku minta supaya malaikat itu menjagai rumahku dan keluargaku, supaya aku tidak bisa melihat hal yang roh. Hanya malaikat dan Tuhan yang bisa melihat itu, dan mereka bisa melakukan perlindungan bagiku dan keluarga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan kita ada kehidupan nyata dan ada kehidupan roh. Nyata ini antara aku dan engkau bisa saling lihat. Roh, who knows? Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, pola pikir doa itu adalah melakukan yang terpenting di atas kebutuhan-kebutuhan harianmu. Engkau perlu bekerja, yes. Engkau perlu mengasihi keluargamu, betul. Engkau harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah untuk membantu pasanganmu ataupun orang tuamu, ya, gak salah. Dan engkau harus memikirkan kesehatanmu, ya. Dan engkau harus melayani Tuhan di komunitasmu. Ya, ini bagus semua. Bagus. Top. Tapi yang terpenting dari semuanya itu, engkau harus punya kuasa. Dan engkau harus berdoa untuk mendapatkan kuasa itu. Untuk mengalirkan kuasa itu. Untuk mengalami hal-hal yang supranatural. Berikanlah waktu khusus untuk kamu berdoa. Entah itu pagi hari, jam 4, jam 5 pagi, atau malam hari sebelum kau tidur. Pakai komitmen untuk berdoa. Siapkan waktu khusus untuk berdoa. Pokoknya jam segini, tiap hari aku berdoa. No matter what. Amin. Nah, di situ engkau akan melihat. Yesus saja setelah dia melayani, dia kembali kepada doa. Dan pagi-pagi benar, katanya di Markus pasal 1 itu ayat 35. Pagi-pagi benar, ia pergi berdoa. Bagi kita pagi-pagi benar jam berapa? Jam 1, jam 4, jam 3, atau jam 5? Jam 5 pagi. Terserah. Yang penting engkau berkomitmen untuk berdoa. Itu aja. Amin. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Engkau hidup bukan hanya kesenangan, tapi bisa aja nanti kesusahan itu menghampirimu. Tapi dengan doa engkau akan mengubah itu. Amin. Dengan doa engkau mengubah itu. Haleluya. Dalam Injil Matius 6 ayat 7 sampai 13, Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 7 sampai 13. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, semua kebutuhan harianmu, kebutuhan hidupmu, itu di cover dengan doa. Amin. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami, karena dalam satu hari itu pasti engkau melakukan kesalahan. Kau harus minta ampun, dan kau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bisa saja orang lain membuat salah kepadamu. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Ini tentang kehidupan, saudara-saudara yang terkasih. Kalau engkau doakan hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, anak-anakmu, pasanganmu, orang tuamu, pelayananmu, gerejamu, teman-temanmu, Facebookmu, Instagrammu, setiap hari engkau kerjakan, setiap hari engkau berurusan di sana, kau harus doakan. Engkau harus doakan. Engkau harus doakan. Kita nggak tahu pencobaan itu bisa datang kapan saja dan dari siapa saja. Kau harus kuat. Kau harus berkuasa. Amin. Clarence Bowman itu mengatakan bahwa kita berdoa bukan untuk memberitahukan Tuhan akan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi untuk mengundang Tuhan agar mengatur hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan harus atur hidupmu, mendengar suaranya, bersekutu dengannya, menikmati hadiratnya, membaca firman-Nya. Tuhan harus atur hidupmu. Semakin hari semakin saleh, semakin hari semakin melayani Tuhan. Amin. Yohanes 5 ayat 7, saudara-saudara yang terkasih. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja dalam doa. Yohanes 16 ayat 23-24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Engkau berdoa supaya sukacitamu itu penuh. Amin. Supaya sukacitamu itu penuh. Wah, alasan apa lagi yang harus kita ketahui supaya kita bisa berdoa secara rutin? Nggak tahu. Menurut saudara, alasan apa lagi? Supaya bersukacita, supaya penuh kebahagiaanmu. Berdoalah, biar engkau ada kuasa melawan segala siasat buruk si jahat, melawan daripada serangan-serangan si jahat, melawan daripada penguasa-penguasa di udara ini, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara yang mau merusak tatanan kehidupan manusia, yang mau membinasakan manusia, yang mau menghancurkan impian-impian daripada manusia. Saudara-saudara yang terkasih, lihat sekarang ini terjadi banyak ketidakadilan, dan orang bersembunyi dengan berbagai cara untuk mencuri, untuk mengambil.
itu person, itu orang. Kita mungkin benci kepada tindakannya. Bahkan mungkin ada orang lain yang benci kepada manusianya. Tapi tahu nggak saudara, itu ada roh di balik mereka, suatu sistem yang dikerjakan. Jadi secara otomatis kejahatan yang dibuat oleh orang-orang tadi itu rupanya membentuk satu keadaan untuk menghancurkan keturunan-keturunan yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, kau yang lihat bagaimana korupsi mengerikan. Saudara lihat bagaimana para pejabat-pejabat kita menikmati kemewahan dari hasil uang rakyat. Tetapi ada juga pejabat yang baik. Yes, ada. Hanya saya mau mengatakan ada yang tidak adil, dan mereka itu dirasuk oleh roh jahat. Mereka gak sadar dengan ketamakan, kerasukan, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, memikirkan perutnya, kekayaannya, memikirkan keamanan daripada harta bendanya. Kita harus lawan dengan apa? Dengan doa. Kenapa? Karena akibatnya itu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakmu, generasimu, generasi anakmu, cucumu, itu semua dipertaruhkan. Amin. Saya tidak mengajari saudara untuk benci kepada pemerintah, enggak. Saya mengajak saudara untuk berdoa supaya mereka sadar, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, dan supaya si iblis yang membentuk sistem jahat tadi itu dipermalukan, dan supaya menyelamatkan engkau beserta anak cucumu. Amin. Itu yang saya mau. Kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh membalas, tetapi kita boleh menyerang iblis. Amin. Ya, kita bisa menyerang iblis. Kenapa? Karena hanya iblis yang ingin merusak. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa yang dicurinya? Siapa yang dibunuhnya? Siapa yang dibinasakannya? Manusia dicuri dari kebenaran Allah. Dari hadapan Allah dicuri dia. Kemudian apa? Dibunuh. Bunuhnya apa? Karakternya, kehidupannya, impiannya, kebenaran dalam dirinya dibunuh. Dan akibatnya nanti dia akan binasa bersama-sama dengan iblis. Supaya apa? Supaya iblis itu punya pengakuan. Ini lihat ciptaan-ciptaanmu yang lain, gak beres juga. Untuk menunjukkan kesombongannya kepada Allah. Tapi percayalah, Yesus sudah mati bagi kita. Kita tinggal percaya kepada Yesus, dan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan kita menikmati kebaikan daripada Allah. Amin. Dan dengan doa engkau bisa menaklukkan setiap siasat iblis. Iblis menyuruhmu untuk melakukan dosa. Pergi kau iblis, neraka adalah tempatmu. Jangan kau ganggu aku, di dalam nama Yesus. Kuramaka shatakana maya karabuku heribianduku bushiti kiribianda karamataka. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap umat Tuhan dilarang untuk tertipu oleh iblis. Dan biar kiranya serang-serangan iblis itu dipatahkan, dihancurkan, dilululantahkan. Amin. Dan biarlah kebenaran Allah itu dinyatakan, kekuatan Allah itu diperlihatkan, dan hadirat Allah itu dirasakan dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 18, dia mengatakan dia berdoa lebih daripada orang-orang percaya pada zaman dia. Lebih. Maka kita bisa lihat
Ketika Paulus dipatok ular, ularnya yang mati. Ketika Paulus dibawa tentara Romawi melewati lautan dan terjadi badai dan sebagainya macamnya, tidak ada yang mati. Saudara yang terkasih, semua bentuk kerohanianmu itu bisa dipalsukan, tetapi kuasa itu nggak bisa dipalsukan, saudaraku. Engkau tanpa kuasa, engkau hancur. Amin. Jangan mau hidup tanpa kuasa. Hiduplah dengan doa, supaya engkau berkuasa menaklukkan segala tantangan yang ada di dalam kehidupanmu. Rama syakaramu kusyete kiriata karamaka. Kinamato kuboreke besyata karamaka. Berkat Tuhan atasmu, perlindungan penyertaan Tuhan. Bahkan kekuatan untuk berdoa itu Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Sehingga engkau makin rajin berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau berdoa. Amin. Ada seorang pendeta di Korea Selatan. Di mana Korea Selatan itu, saudaraku, bukan seperti yang sekarang majunya. Zaman-zaman pendeta Yonggi Cho melayani, mendirikan gereja di sana. Ternyata ke daerah Korea Selatan itu adalah berbatu-batu, tebing-tebing batu. Untuk bercocok tanam agak sulit, untuk bertani sangat sulit. Tetapi Yonggi Cho bisa mendirikan gereja terbesar di Asia, bahkan di dunia pada zaman dulu. Dia bisa menghimpunkan banyak daripada orang-orang Korea Selatan untuk berdoa. Dan suatu kali dia pernah diundang untuk menceritakan apa sih rahasia keberhasilan gereja yang dilayaninya di Korea Selatan. Dia bilang, mari ikutlah aku, katanya. Dan dia pergi ke altar gereja. Dan dia bersujud, diam, berdoa. Orang kebingungan. Dia tunggu beberapa menit. Kok gak ngomong-ngomong Pak Yonggi Cho? Ditunggu lagi, lebih lama lagi. Kok gak mau ngomong? Terakhir setelah dia berdoa, dia mengatakan, inilah rahasiaku. Berdoa 8 jam setiap hari. Saudara yang terkasih, luar biasa. Saya percaya saudara bisa juga berkuasa, asalkan kau mau berdoa. Karena cuma doa kuncinya. Kuasa itu hanya sebatas doa. Kalau engkau berdoa, engkau melihat kuasa. Kalau engkau berdoa, engkau bisa mengalirkan kuasa. Kalau engkau berdoa, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Saudara-saudara harus tahu apa yang terpenting dari semua kebutuhan hidup. Doa itu yang terpenting. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Tetaplah berdoa dan jadilah berkuasa dalam kehidupanmu sekarang ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.